ke lapangan lagi ya. Ya Mas. Soalnya saya bikin grup WA 86 juga supaya tetap minta restunya beliau. Jadi kebetulan karena beliau kan dia senior kita. Kami ini semua teman-teman dari Warna-Agung. Kemarin begitu mendengar kabar Mas Tris sakit, itu semua prihatin, dan teman-teman ayo kapan kita lihat Mas Tris dan kita berdoa untuk Mas Tris, semoga Mas Tris sehat, cepat pulih dan bisa lagi datang ke lapangan yang pasti, biar semua kan beliau ini memang legend kita. Nggak lupa lah, banyak lah contoh yang kita dapat dari beliau, karena saya memang generasi ketiga di Warna-Agung, generasi ketiga nih, generasi ketiga. Mungkin Mas mau sampaikan ke Mas. Ya beliau mantan Warna-Agung, pernah melatih Warna-Agung kita juga. Jadi memang beliau di Warna-Agung kemana-mana. Sebetulnya kalau pengen pindah kemana-mana mah bisa. Ini pemain top ini Pak Mas Risdianto, namanya udah tenar, lawan Pele udah pernah. Tinggal pindahnya kemana, mau kerja kemana, tapi tetap Warna-Agung. Beliau sangat mencintai Warna-Agung. Apa namanya, loyalitas ya. Ada saya terima kasih kepada kamu yang angkatan di bawah saya ya semuanya. Dan ternyata lebih baik hubungan kalian itu lebih baik daripada angkatan saya. Angkatan saya ternyata udah bubar ya kayaknya ya, tinggal 1-2 orang, dan kamu masih bisa nerusin. Itu saya pun sering dengar, sering ini, dan saya bangga. Kamu main kemana, saya itu bangga. Oh, kalian bisa Nerusin ya. Nah, itu nggak gampang, tapi itu kamu bisa. Itu kalau ada duitnya, yang ngasih ada duit gitu, kamu ngurus itu gampang. Itu kamu nggak tahu nyari duit dari mana, ternyata buktinya jalan. Ya itu yang saya salut sama kamu. Siapa pemimpinnya kok nggak kelihatan, ya, tapi bisa jalan. Itu yang saya salut. Ya. Sama-sama. Apalagi saya sakit begini, kamu datang dengan membawa bantuan, itu nggak perlu lihat jumlah, tapi saya bangga dapat bantuan dari kamu, dan saya menyatakan terima kasih. Ya supaya Mas Des sama Cimoy sama Mas Raffi sehat selalu lah. Ya. Jadi jangan lupa teman-teman juga support. Ya. Itu ya. Terima kasih Pak. Yang siapa Mas? Raffi. Ahmad. Amin. Iya. Udah digit. Udah. Ya. Assalamualaikum Mas Raffi. Mas cucu pertama dari Om Risdianto ya, ex pemain timnas Indonesia era 60-70-an. Mas boleh diceritain nggak awal Mas tahu kakek berarti ya? Terserang penyakit jantung waktu itu tuh gimana Mas? Waktu kakek saya kena itu awal-awal di hari Selasa itu udah ada gejalanya. Terus nenek yang kan saya di Tangerang, nenek yang bawa awalnya ke klinik, ke IGD doang. Terus memang serangannya belum terlalu berat, akhirnya bisa dipulangkan. Cuman masih dengan kondisi yang sesek lah, terus masih kurang. Yang akhirnya di hari Rebo. Oh dari klinik pulang dulu? Sempat pulang. Oh oke. Klinik di sekitar Bogor sini? Iya. Oke. Sempat pulang, terus di Rebo paginya lah baru kita bawa ke rumah sakit. Itu pas di Rebo pagi dibawa ke rumah sakit, nah malamnya itu baru kena serangan yang diceritain tadi, 2 jam serangan. Jadi pas Rabu pagi tuh keluhannya apa? Sesak aja? Masih sesak, mual, keringet dingin, itu tuh memang gejala-gejala jantung seperti itu. Berarti di rumah sakit ya itu yang dia rasain gitu ya, Ya, yang 2 jam tadi itu. Cuman memang masih, kan serangannya ada yang minor, ada yang besar. Kalau yang minor ya seperti itu. Cuman mungkin kakek saya nggak tahu kan. Jadi akhirnya pokoknya gejala pertama itu mual, keringet dingin, sama sesak. Itu di rumah sakit mana Mas hari Rabu itu?
Rebo tuh sempat ke Siloam dulu Siloam di mana? di mana namanya? Bogor sini kan? Iya, Kebon Raya. Oh, oke. Ah. Terus abis itu dikirim lagi ke Mayapada di Pajajaran. Pajajaran. Terus akhirnya disitulah kena serangannya. Oke. Penanganannya berarti di Mayapada. Awal kena serangan jantung yang besar itu penanganannya di Mayapada. Kemudian yang ke Pasar Rebo itu? Pasar Rebo itu setelah dari Mayapada ke RSUD Ciawi dulu. Oh, oke. Dari RSUD Ciawi akhirnya kita kesimpulan ya udahlah langsung ke Bina Waluya itu yang di Kampung Rambutan untuk ngelakuin tindakan. Di Ciawi nggak bisa diambil tindakan atau gimana, Mas? Tindakannya itu cuman di kateter doang, dilihat yang mana nih yang tersumbat dan lain-lainnya, biar dokter yang lihat yang jelas. Cuman pada waktu mau tindakan itu si kondisinya ayah ngedrop pas waktu di ruang operasinya. Yang akhirnya dokternya bilang dokternya nggak jadi melakukan tindakan lebih lanjut, plus juga ada BPJS-nya kan agak terbatas, banyak limitasinya. Akhirnya kita keluarga simpulin langsung ke Bina Waluya. Karena itu khusus penyakit jantung ya, Mas ya? Iya, rumah sakit jantung. Nah, berarti masuk Bina Waluya itu hari apa tuh? Kamis, Jumat, Kira-kira kan Rabu itu. Jumat kan. Jumat ya. Ditanganin berapa lama di Bina Waluya mah cepet. Dari RSUD Ciawi langsung dikirim ke Bina Waluya, masuk ke IGD di Bina Waluya, kan dikirim tuh pakai ambulans. Masuk ke IGD, terus suster dari RSUD Ciawi handover ke Bina Waluya, baru habis itu dari IGD udah setelah handover masuk ke ICU lagi. Terus kontrol sama dokter Munawar, dokter rumah sakitnya. Terus akhirnya udah bikin kesimpulannya ditindaknya di Sabtu kalau Sabtu. Nah, tindakan yang dilakuin ke kakek, ke Om Riz ini apa aja? Ada pemasangan ringnya 1 di balon 2 dan pemasangan pacemaker atau alat pacu jantung. Sampai sekarang ya itu masih Iya, berarti? nggak bisa dilepas. Oke. Nah, Bu ini pulang ke rumah ini hari apa, Mas? Hari Minggu. Baru kemarin ya? Baru kemarin. Jadi memang masih proses pemulihan. Kesimpulan dokternya apa, Mas? Eh, Atau preventif dari dokternya setelah ini? Pantangan sih nggak banyak ya mungkin. Cuman ya dokternya tuh cuman hanya membuat tuh untuk ayah tetap, atau kakek saya manggil kakek ayah. Iya. Ayah tetap bisa beraktivitas di rumah aja, beraktivitas secara cukup. Lebih ke istirahat ya. Sekarang mungkin memang masih diistirahatin karena memang masih banyak penyesuaian. Cuman paling preventif ke depannya adalah ayah udah nggak bisa beraktivitas lebih seluar dari rumah atau apa kayak gitu loh. Aktivitas dalam rumah doang, nggak bisa yang kayak kalau dulu masih bisa pergi ke Jakarta lah apalah sendiri gitu. Kalau sekarang sih agak susah. Ngerokok yang utama ya, Mas? Ya, yang utama ngerokok. Karena juga ada kompilasinya adalah ayah tuh ada plak di paru-paru. Tapi kalau buat perokok yang selama ayah ya sampai sekarang masih merokok, plak itu memang pasti ada. Cuman akhirnya sekarang harus kalau bisa sih enggak ya. Cuman sejauh ini belum ngerokok lagi. Cuman kan namanya ayah kan. Dari zaman dulu kan katanya nggak bisa lepas dari rokok. Iya. Nah, Mas lihat sosok kakek atau ayah ini gimana, Mas? Kalau soal zaman era mainnya pasti Mas nggak tahu lah ya. Nggak tahu, cuman banyak ceritanya sih.
dari orang-orang, dari ayah sendiri juga dari dulu. Kan saya gedenya sama ayah sama ibu. Oke. Di sini, di rumah ini. Gedenya saya dari SD. Orang tua mah di Jakarta kerja. Jadi cukup deket hubungannya sama ayah sama ibu. Kalau ngelihat ayah tuh ya role model lah. Kalau misalnya ditanya orang punya role modelnya siapa, ya kalau aku nyebutnya pasti ayah. Tuh. Cuman mau kalau main bola ya nggak usah ditanya lah, jagonya kayak gimana. Gak cuma main bola doang lagi jagonya. Secara nilai kemanusiaannya juga yang bisa bikin dia jago main bola juga. Itu sih paling kalau menurut saya. Apa suka yang diobrolin sama ayah apa sih Mas kalau lagi santai gitu? Ngobrolin apa? Bola juga, jangan-jangan ngobrol bola juga. Ngobrolinnya ya kayak nanya kalau cucu nanya ke kakek tuh ngobrolin tentang kehidupan lagi. Gimana ya kalau aku begini gimana, harusnya gimana cara, dia selalu bilang gimana cara menjawab, tapi ya saya sendiri emang nggak minat saya gitu. Jadi nggak kemauan diri lah ya. Iya, ayahnya pun juga ngerasa, ayah pun juga ngelihat, oh nggak minat nih anak. Oh, berarti nggak terlalu nge-push gitu ya. Enggak modelan kayak gitu. Ayah mau support aja, nggak mau aku kemana aja. Terakhir Mas, harapan buat sini kan masih banyak pecinta timnas khususnya yang mengenang Om Risdianto ya. Legend. Ya namanya Mas tadi udah sebut lah, harum lah di Ya, kalangan pecinta timnas Indonesia. Apa yang Mas mau sampaikan dari pihak keluarga ke mereka yang kemarin sempat khawatir dengan kondisi Om Ris? ya kita dari pihak keluarga terima kasih sebesar-besarnya atas semua bantuannya yang udah dikasih, bahkan sampai detik sekarang pun masih ada bantuannya. Jadi seolah-olah tuh enggak, ayah pun juga melakukan semua yang udah dilakukan dari dulu main bola, jadi enggak sia-sia gitu loh. Dan kelihatannya tuh pas baru sekarang karena banyak banget bantuannya. Karena kan kalau dulu aku cuman masih dengarnya ceritanya ayah doang. Oh dulu kakek kamu nih bantuin saya ini. Banyak banget orang yang bilang kayak gitu. Dan oh aku kan nggak tahu ya, jadi lahir aja belum, jadi masih oh iya. Cuman sekarang itu benar-benar kerasa banget karena ya support dan bantuannya itu loh yang nggak tahu semua orang, belum tentu semua orang bisa dapetin kesempatan yang sama kayak ayah juga. Dia berterima kasih nggak, sampai kadang-kadang suka bingung juga aku berterima kasihnya seperti apa, harus sebesar apa juga, karena nggak ada tolak ukurnya. Cuman ayah doang yang bisa kayak gitu. Karena Berarti itu dari kawan-kawan ayah ya yang ceritakan dia banyak dibantu sama ayah zaman dulu gitu ya? iya banyak. Berarti bukan soal main bola aja ya Mas? Soal ya tadi Karena ya, aku kehidupan. kemarin juga sempat pulang kampung ke kampungnya ayah bareng sama ayah juga, dan dari situ juga udah kelihatan kalau misalnya ayah tuh nggak cuman main bola jadi pemain bagus doang, enggak. Ayah benar-benar jadi nilai kemanusiaannya ayah sebagai seseorang pun itu udah ketahuan baiknya itu udah kadang-kadang terlalu baik banget. Kapan Mas itu terakhir pulang? Pas Juli kemarin Itu masih aman ya semua? masih kondisi? aman. Terus di sana banyak ketemu ini lagi pemain-pemain atau Pasuruan kan ya? Iya Pasuruan. Sebenarnya malah banyak ketemu orang-orang yang bahkan tahu ayah sebelum ayah jadi pemain. Oh, ceritanya apa? Ya banyak cerita masa. Jadi kan aku tinggalnya juga nggak di hotel, nggak di apa. Aku tinggalnya di rumahnya ayah. Oke. Sama keponakannya ayah, tantenya aku tapi kan. Ya aku tinggalnya di situ biar aku benar-benar ngerasain gimana sih Riz. Aku jadinya akhirnya ngambil sudut pandang, ini Risdianto nih
dikenalnya sebelum main bola itu seperti apa, karena itu memang rumah Kecil ya, rumah kecilnya ayah, neighborhoodnya ayah dah, neighborhood kecil, child neighborhoodnya. Apa katanya Mas? Ya Kata orang-orang. dari almarhum bapaknya ayah sih, itu yang memang keluarganya itu udah terkenal banyak membantu keluarga, membantu orang-orang banyak, udah berimpactnya besar, yang akhirnya apa ya? Nggak nyangka juga sih saya. Mungkin sekarang buahnya juga kali Iya. kebaikan sebelumnya. Ya, menuainya di sekarang kelihatan. Kerasanya tuh menuainya di sekarang. Cuman kenapa aku pengen pulang kampung, karena aku pengen tahu sosok ayah sebelum jadi pemain bola seperti apa. Karena di Pasuruan ayah hanya di orang-orang Pasuruan dong yang kenal ayah sebelum sosok main bola. Sebelum sosok Risdianto yang sekarang dikenal. Cuman orang-orang Pasuruan doang yang bisa tahu itu. Berarti sifat baik itu nggak berubah ya meskipun ayah setelah jadi pemain kan top gitu ya? Nggak kayak kacang nggak lupa kulitnya lah. Mas, sorry Mas, serangan jantung itu pertama atau sebelumnya udah pernah? Oh, pertama. Oke. Siap. Mas Raffi kalau boleh tahu nama panjang? Muhammad Rafi Kaluku. Muhammad Raffi Kaluku. Usia maksudnya? Usia Iya. 21 sekarang. Sekarang sibuk berarti kuliah? Kuliah di Multimedia Nusantara. UMN. Iya. Iya, kantor kita juga, kita di Kompas. Oh iya. Ya, berarti kita satu keluarga besar ya. Ambil apa di UMN? Di ilmu komunikasi. Oh, mantap. Iya. S1 Semester 5 sekarang. Ya, semester 5. S1 S2? S1 Mas. Oke. Siap, minta kontak aja. Siap.